Akhirnya teman bapakku nih cerita, alasan mereka pulang adalah karena saat mereka udah selesai ngobrol dan mutusin buat tidur, tiba-tiba dari dapur muncul makhluk hitam besar yang tingginya itu sampai mentok langit-langit rumah. Matanya merah nyala api dan ngeliatin mereka, seakan-akan mau mendekat ke arah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 601. Panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya teman Kliwon. Ya, kita langsung aja bacakan lah. Udah kaduk. Ya, yo. Pecah guys. Pecah guys. Dikaprok. Dikaprok. Pecah sih. Tak keprok ndase gitu. Ndase belah, guys. Pecah guys. Ini adalah bentuk kekesalan kita karena memori korup habis ini ya. Sebelum ini ya. Memori korup aja kesel, gimana kalau Aduh. Ya itulah. Bener. Anyway, terima kasih teman Kliwon yang sudah support kami dengan membeli merchandise ya. Hey, thank you so much. Cek aja di Tokopedia. Dan yang artikel terbaru yang tulisan PMK, nah itu nanti akan diproduksi lagi karena banyaknya minat dari teman Kliwon semuanya. Oke. On the way restock. Nah itu dia. Oke. Cerita pertama kita malam hari ini, atau kapanpun lah teman Kliwon menonton atau mendengar, dengan judul Makhluk Hitam Penjaga Gawang. Bobolan mulu tuh. Bobolan mulu tuh. Makhluk hitam penjaga ruko. Oh. Nggak bisa emang makhluk hitam penjaga gawang tuh. Udah bener jagain ruko lu. Oke, jaga gawang. Pakai segala jaga gawang. Bobolan mulu. Gawangnya setan lagi dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan nama saya Siti. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kalau cerita saya ini bisa dibacakan. Mohon maaf juga kalau cerita saya ini dirasa kurang, karena memang gak bisa juga sebenarnya ngerangkai kata. Saya mulai ceritanya nih. Kisah ini terjadi kalau gak salah di tahun 2012, circa 2012-2013 lah, waktu aku SMA. Tapi aku masih ingat sama ceritanya. Awal mulanya orang tua saya memulai usaha jual beli spare part elektronik seperti mesin cuci, kulkas, dan lain-lain di daerah Sukabumi, kampung mamaku. Karena butuh tempat yang strategis untuk menunjang usaha, akhirnya orang tuaku memutuskan untuk nyewa sebuah ruko yang posisinya itu di pinggir jalan raya utama. Dan rukonya ini lumayan besar. FYI, sewaktu aku SMA, aku tuh tinggal sama nenek di Jakarta, sama satu orang adekku. Sedangkan orang tua aku di kampung sama 3 adikku yang lain. Aku beri gambaran bagaimana denah dari ruko ini. Di bagian depan adalah bagian penjualan. Di belakang ada ruang tengah yang biasanya aku dan keluarga pakai untuk nonton TV, makan, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kiri ada dapur, kamar mandi, dan juga kamar. Di belakang ada halaman yang lumayan luas, di mana di sana ada kolam ikan kecil, pohon mangga, dan ada 2 bangunan yang belum selesai dibangun. Jadi nggak bisa keluargaku tempati. Mungkin kalau dilihat kayaknya untuk kamar. Ruko ini tuh kondisinya emang sangat lembab banget dan udah lama banget nggak ada yang ngisi. Suatu hari teman bapak ini datang dari Jakarta dengan niat mau main ketemu sama bapak. Ya silaturahmi lah. Karena memang bapak semenjak pindah dari Jakarta ke Sukabumi jarang banget main sama teman-temannya. Mereka datang sekitar jam 10 malam dan rencananya mau nginep, pulangnya besok sore. Setelah sampai ngobrol lah mereka tuh ala-ala bapak-bapak sambil mama siapin minuman dan makanan buat tamu. Gak kerasa waktu udah malam. Kalau gak salah jam 1 malam nih. Bapakku tuh udah ngantuk dan duluan izin buat tidur, lalu masuk kamar.
Sementara dua orang teman bapak ini saat bapak masuk kamar masih ngobrol ketawa-ketawa sampai mungkin sekitar jam 2-an dini hari. FYI, saat aku tidur, sekeluarga emang biasa mematikan semua lampu. Dan kebetulan teman bapak juga matiin lampu. Nggak lama setelah itu, suasana pun menjadi sepi tanpa suara. Mungkin udah pada tidur juga. Namun, nggak berapa lama, tiba-tiba salah satu teman bapakku ini ngerintih sambil ngucap, "Ampun, ampun." Bapakku sebenarnya dengar. Cuma bapak mikirnya, paling ngigo. Namun lama-lama rintihannya tuh makin menjadi-jadi. "Mang Yaya, tolong Mang, tolong, ampun." Bapakku yang dengar namanya disebut pun akhirnya bangun, nyalain lampu dan nanya kenapa ke temennya. Tapi pas nyalain lampu, muka teman bapakku nih udah pucat. Terus mereka bilang, "Mang, saya mau pulang aja sekarang." Bapak pun kebingungan. Saat bertanya kenapa juga gak dijawab. Bener aja mereka langsung pulang malam itu aja. Mungkin sekitar jam 3 langsung pulang ke Jakarta. Gak lama dari kejadian itu, bapak main ke Jakarta buat menjenguk aku dan adik. Sambil niatnya mau nanya juga ke temennya mengenai kejadian saat itu dan kenapa waktu itu tiba-tiba pulang. Akhirnya teman bapakku nih cerita, alasan mereka pulang adalah karena saat mereka udah selesai ngobrol dan mutusin buat tidur, tiba-tiba dari dapur muncul makhluk hitam besar yang tingginya itu sampai mentok langit-langit rumah. Matanya merah nyala api dan ngeliatin mereka, seakan-akan mau mendekat ke arah mereka. Karena syok, mereka juga gak mampu buat teriak, jadi cuma bisa ngerintih saat kejadian. Sebenarnya ruko yang kutempati keluargaku ini memang lumayan angker. Bapakku pernah cerita kalau pas siang suka melihat mamah mondar-mandir dapur dan ruang tengah. Tapi pas dilihat gak ada orang. Dan waktu kejadian itu mama lagi antar adik aku yang ketiga untuk sekolah. Terus pohon mangga yang ada di halaman belakang juga aneh. Mangga ini tuh kalau dimakan di ruko rasanya manis dan enak banget. Tapi kalau udah dibawa keluar, rasanya jadi asem, yang bener-bener asem. Almarhumah nenekku pernah inisiatif buat ngebuka dulu mangganya di ruko buat mastiin mangganya manis atau enggak. Saat dicoba di ruko, manis tuh mangga. Kemudian dibawa pulanglah mangga tersebut sama nenek. Dan bener aja, pas di rumah, tiba-tiba berubah jadi asem mangganya. Di rumah nenek ya. Katanya sih ada Mbak Kunti yang menempati pohon itu. Tapi sih nggak tahu juga ya kebenarannya. Setelah beberapa tahun menempati ruko itu, akhirnya orang tua aku pindah. Setahu kami, sampai 2020 pun ruko itu masih kosong. Kalau sekarang aku nggak tahu. Nanti deh kalau aku main ke Sukabumi, aku lihat dulu udah isi apa belum nih ruko. Nanti aku kabarin. Sekian ceritaku, mohon maaf kalau kepanjangan dan ngebosenin. Semoga PMK makin sukses ke depannya dan makin panjang episodenya. Terima kasih semuanya. Wassalam. Bergerak. Terima kasih. Dia bilang katanya dia mau ngecek itu ruko ada isinya apa enggak sekarang ya. Kalau ada ntar dikabarin gitu. Kayak kapan gitu dia. Kita mau nyewa. Iya kayak kabarin, "Bang, ini saya udah cek rukonya sekarang ada isinya, Bang." Sip. Oh, siap. Bingung juga nih. Kita yang menanggapinya bingung juga tuh. Mbak Siti ya, ada-ada aja Neng Siti. Don't know what to do with that information. Iya kayak oke. And then what next? What happened? Lucu banget orang-orang ya. Gua kira si temennya bapaknya sempet dia papain gitu. Berarti cuman diliatin doang ya. Mungkin sempet cuma malu. Malu ceritanya. Lah emang gimana? Lah, Orang malu gede begitu. Nah, pertama kan dia outputnya kan kesakitan kan. Ya ampun. Nah, yang kedua, ampun. yang kedua baru ampun. Bang, ya, yang pertama apa ya? Yang Tadi- pertama kan sakit doang kan. Tolong. Apa enggak adu-adu doang kayak deh. Iya. Kayak suara, coba deh, suara rintihan atau apa tadi itu. Sakitan ya.
Ampun. Nah kan minta ampun di awal. Nah, yang terakhir minta tolong Kedua baru. udah nggak kuat tuh. Udah manggil apa phone a friend. Ini pertanyaan jawabannya apa ya? Iya udah phone a friend. Ampun. Ampun. Kan? Ampun. Yang kedua kan Mang Yaya. Tolong. Pak. Tolong Mang. Udah. Saya udah nggak kuat. Wis. Durung. Wis. Urung rampung. Jadi antonim. Antonim Cilacap. Lucu banget kemarin ada yang belajar VO private. Orang Tegal. Bawa istrinya. Terus Dua-duanya kerja di agensi kreatif di Jakarta. oh bisa tuh ya. Iya itu. Keren ya. Oh, Mas orang mana? Orang Tegal saya. Oh ya. Oh Mbak ya orang mana? Brebes. Mantep tuh. Ketemu di Itu- Jakarta. Itu kan kota penghasil insan kreatif. Makanya hasilnya di agensi kan. Jadi kalau ngerjain campaign taruh rek. Lucu banget. Aduh keren banget orang Brebes kerja di agensi. Asli. Mantap banget itu. Itu aduh orang apa namanya? Orang gamprit juga bingung tuh ditanya. kerja nang agensi. Bingung gitu. Agen galon. Duduk galon. Tentu kalau agen apa ya? Agen gas. Agen gas. Duduk Duduk gas. Sulit wis. Tadi sampai mana sih? Goblok kok bahasa Ampun. Oh iya sih di si retreat. Iya soalnya kan kalau diceritanya kan si makhluk itu cuman Cuma muncul. muncul lah. Jadi masuk ampun ya belum dia papain. Itu kan bisa aja makhluknya. Bacot ya. Kan bisa aja makhluk. Kan iya. Udah. Kalau enggak, Gitu. belum. Udah minta ampun aja, belum ngapa-ngapain ini. Saya baru muncul doang, sering ngene muncul. Parah. Itu pas muncul paling ngegepan gitu kan. Bisa aja temannya Pak Yaya. Si makhluk ini juga nggak ngeh sebenarnya ada tamu. Kan jarang-jarang nginep. Pas munculin diri Duar sama-sama kaget. Wah, ampun. Gitu. Udah, biasa aja. Biasa aja. Udah, nanti gue ditangkap. Diam aja. Kita orang juga kaget. Udah, biasa aja. Gini. Udah tenang gak lu? Mau bergerak maju nenangin. Pak Yaya, tolong Pak Yaya. Malah makin panik. Nyata hantunya fine aja. Fine aja, kita nggak tahu bro. Orang kita belum tahu ada niat jahat apa enggak dari hantunya. Ini main phone a friend aja. Iya. Kenapa Pak? Saya pulang aja ya. Saya pulang aja sekarang. Itu momen mas kagetnya tuh. Waduh, kena plafon kan. Kan tinggi ya. Tinggi. Namanya orang tinggi kan susah kontrol. Iya. Nyalain lampu, saya tadi nyalain lampu. Ceklek, waduh. Ampun. Udah. Aduh. Goblok. Udah, saya pulang aja ya. Saya gak kuat. Itu kata hantunya. Gak kuat. Gak kuat apa lo anjing. Orang gue gak ngapa-ngapain. Tai lu. Perkara nongol gua. Buka kulkas yang ngambil RS. Sambil air. Gak kuat. Gak kuat aja lo. Tai lu. Padahal di Sukabumi. Pakai bahasa yang Betawi. Hantunya orang Mampang. Kan gue juga kaget. Ambil buka air es. Minum. Gue lagi aja disalahin lu. Gak kuat lu. Tai lu. Orang pasar Minggu taunya.
Sambil buka lemari es. Wah, nggak kuat lo. Izin naik kagak lo sama gua. Gua lagi ya disalahin lo. Udah gua suruh tenang tadi. Dikatain. Goblok dah. Anjir. Sekali-sekali kita harus ada di angle setan dah. Enak banget ya ngatain orang gitu ya. Tai lu. Lucu banget. Ngedumel, bukan marah. Lucu banget. Aduh. Iya, kita nggak tahu loh, setan tuh cuman nampakin aja. Goblok. Soalnya kan banyak ya acara-acara misteri juga yang dia tidak ngeganggu, dia cuman ingin menunjukkan eksistensinya lah. Berarti kan nggak ada tendensi jahat. Ingin menunjukkan eksistensinya. Datang-datang gini. Ingin menunjukkan eksistensinya. Iya. Pakai OOT. Iya. Hantu. Iya. Hantu apaan gitu? Aduh. Yang passion. Goblok. Ini perkara orang Sunda retreatnya panjang banget ini. Lagi aneh. Dikatain nama hantunya. Gak kuat lu. Tai. Iya lucu banget anjir. Ambil buka lemari es, Gibran anjing. Kan turun pengen ngambil minum ya. Udah tidur. Kaget ada yang tidur dua orang. Apa nih dua? Ambil keinjak. Aduh. Di Sukabumi, masa di Sukabumi nih. Iya dong. Ada masuk dari Mampang. Aduh. Capek. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Halo Mas Bimo, Mas Danu, dan pendengar PMK lainnya. Kenalin, nama aku Aya. Ini bukan nama asli ya. Aku habis denger cerita Mbak Into the Unknown, jadi pengen ikutan cerita pengalaman aku pas di kantor lama. Jadi di kantor lama aku itu ada olahraga pound fit setiap hari Rabu dan selesai jam kerja sekitar jam 7 malam. Pound fit ini dilakukan di lantai khusus olahraga untuk karyawan, yaitu lantai 7. Nah, aku itu kerja di lantai 10 ke atas. Jadi kalau mau ke lantai 7 harus transit atau pindah lift dulu di lantai 8. Nah, di lantai 8 ini isinya adalah beberapa ruangan untuk meeting. Ruangan ini juga cuma bisa digunakan dan dijaga security sampai jam 6 sore. Selebihnya akan dikunci dan dimatikan lampunya. Singkatnya, selesai pound fit sekitar jam setengah 9 malam, aku biasanya langsung pulang. Tapi malam itu karena aku mau lanjut pergi, jadinya aku mandi di kamar mandi yang ada di tempat gym. Tentu temanku yang lain sudah izin untuk pulang duluan. Aku saat itu nggak khawatir sama sekali atau takut, karena di ruang gym memang masih banyak orang. Selesai mandi, aku langsung menuju lift. Kebetulan saat itu yang menunggu lift cuma ada aku. Selama nunggu, aku sambil main HP dan aku baru inget kalau chargeran handphoneku ketinggalan di lantai kerjaku. Saat aku lihat, baterai HP tuh tinggal 26%. Jadi mau gak mau harus transit lagi di lantai 8. Jujur saat itu aku baru takut, karena suasana di lantai 8 itu memang agak creepy. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di sana itu banyak ruangan untuk meeting. Jadi saat malam hari terlihat horor karena kosong dan dimatiin lampunya. Plus ada beberapa security yang pernah cerita ke aku kalau memang lantai paling serem adalah lantai 8 dan juga lantai tempatku bekerja. Berdasarkan informasi dari security penjaga lantai 8, dulu ada security yang sedang keliling dan pingsan di lantai 8. Pas bangun, ditanya kenapa,
Kenapa dia bisa pingsan? Ternyata katanya ada anak kecil di ujung lorong dekat kamar mandi cowok. Pas didatengin, terdapat sosok besar yang marah karena security ini datengin anaknya. Oke, balik ke cerita. Saat aku di dalam lift, aku cuma bisa berdoa dan berharap nanti saat di lantai 8 gak akan ada apa-apa dan ada karyawan lain yang sedang nunggu lift. Jadi seenggaknya aku gak sendirian di situ. Tapi ternyata saat pintu lift kebuka, di lantai 8 kosong, gak ada orang sama sekali. Rasanya aku mau nangis dan ngebiarin aja, ninggalin chargeran, yang penting aku aman lah. Tapi masalahnya aku mau pergi dan bateraiku udah mau habis. Jadi aku memberanikan diri dan langsung mencet lift untuk naik ke atas. Di sana aku gak mau ngeliat ke kanan, ke area ruangan meeting ya maksudnya, ataupun ke kiri, ini lorong menuju toilet. Tapi bodohnya saat itu aku dengar ada kayak suara pintu terbuka. Aku kira itu security, tapi ternyata yang terbuka adalah salah satu ruangan di ruang meeting. Saat itu aku beneran udah lemes. Tapi sialnya mataku tetap ngeliat ke arah ruang meeting. Dan di pantulan kaca ruangan, aku lihat ada sosok perempuan tapi gak terlalu jelas. Sosok itu memakai baju warna merah tapi agak luntur. Dan dia duduk di salah satu bangku. Aku buru-buru langsung menghadap lift lagi dan berdoa sebisa aku. Aku sampai pakai headset dan berharap gak bisa dengar apa-apa selain lagu yang aku putar di HP. Dan untungnya setelah itu lift langsung terbuka. Lalu aku langsung nangis di dalam lift. Bahkan saat di lantai kerjaku, aku cuma ngambil chargeran dan sampai akhirnya aku turun dibantu nih sama security lantai kerjaku. Aku diantar sampai lobi dan beliau bilang, besok-besok kalau bisa jangan sendirian, karena lumayan serem di sini, apalagi kalau kamu perempuan. Dan setelah itu aku beneran gak berani lagi buat ikut pound fit atau pergi sendirian naik lift. Karena emang rasanya sampai sekarang aku masih terasa betul. Aku masih bisa ngerasain gimana perasaan lemesnya saat aku melihat si mbak baju merah itu di pantulan cermin. Sekian Mas Bimo, Mas Danu, maaf kalau ceritanya gak serem ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat beberapa orang pengalaman seperti ini tuh traumanya bisa seumur hidup loh. Lah ya iyalah. Ada tipikal orang yang cuek gitu ya, kayak abis ngelihat takut, tapi besoknya mah biasa aja gitu, berani lagi. Tapi ada yang modelnya begini nih. Nah ini gue nggak pernah bisa nih sama kayak gini-gini nih. Salah satu yang kejadian yang kalau gue yang ngalamin, wah, sampai sekarang juga masih gue nggak bakal bisa. Scene itu aja dah, scene-nya dia yang lift itu juga. Berani lu, Cil? Turun deh dari lantai 30 gitu ke lantai 1 ke lobby jam 9, ya kan? Itu dah. Kapan ayo coba nyewa yang gue bilang itu, iya udah deket ini apa? Buat ngerasain malamnya. Kata Dencil mereka Tapi kalau Gibran gue yakin berani sih. Gibran apa sih yang ditakutin? Kesannya kayak kuat banget, kayak MCU. Lah, orang kita abis ngalamin fenomena horor di studio podcast pas aja dia nginep di situ. Makanya. Oh, yang sama Mas Gip tuh. Cuek anjir. Itu salah satu episode paling serem loh. Ada suara jatuh terus gue gini sama dong. Mas. Udah, capek ya. Gue tidur. Sama Mas Gip tuh. Udah, capek. Tidur. Gak bisa gue. Dah gue capek. Gitu tuh masih. Ampun Mang gitu lagi. Apa? Dia balik lagi. Ternyata bener cuma ngambil air. Iya.
Tai lu. Capek-capek pengen minum gitu ya ternyata. Cicing mah cicing. Mana? Cicing. Kan harusnya gitu kan. Cicing. Aku ketahuan. Oke, siap. Terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.